Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Masyarul muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita semua kembali mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan rahmat daripadanya. Kita masih diberikan kesempatan dan kemudahan di dalam melaksanakan ubudiyah kita,
melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah kita di siang ini diterima oleh Allah hendaknya sebagai amal saleh di sisinya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan tema khutbah kita adalah nasihat bagi orang yang masih meremehkan sholat. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita lihat bagaimana perhatian dari kaum muslimin di dalam ibadah ini. Ada yang sangat perhatian dan bersungguh-sungguh, ada yang bermalas-malasan, dan ada yang tidak peduli sama sekali. Bagi mereka agamanya adalah muslim, tetapi ibadah bagi mereka tidak terlihat pelaksanaannya. Dan juga kita lihat di bulan Ramadan, sebagian kita berpuasa sebulan penuh, tapi dia tidak sholat. Bahkan sholatnya ada yang bolong-bolong. Ketika Idul Adha kita lihat, yang malas sholat pun dia ikut berkurban. Kemudian orang yang banyak rezeki, mereka rajin berinfak, rajin bersedekah, sedangkan mereka melalaikan dan bahkan meremehkan ibadah sholat. Maka kaum muslimin, mari kita lihat bagaimana kedudukan ibadah sholat ini di dalam agama kita, agar kita semakin sadar, agar kita semakin memahami bahwasanya ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat penting, menjaganya terus menerus. Yang pertama kaum muslimin, ibadah sholat adalah tiang daripada Islam. Sebagaimana hadis dari Muaz radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ra'sul amril Islam wa amuduhu salatu wa zirwatu sanamihil jihad. Jadi dari hadis Muaz disebutkan bahwa pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya adalah jihad. Yang mana? Yang namanya tiang suatu bangunan, dia akan ambruk ya, jikalau bangunannya tidak kuat. Maka hendaknya kita berupaya agar Islam ini tegak di dalam diri kita, terlihat betul-betul jiwa raga kita ini adalah Islam, sehingga kita bisa membedakan bahwa diri kita adalah muslim di antara orang-orang kafir. Kita adalah muslim, dan orang yang muslim mereka mendirikan ibadah sholat. Yang kedua kaum muslimin, ya, bahwasanya sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini dapat kita lihat di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa
amalan seseorang bisa dinilai dia menjadi buruk atau baiknya itu dilihat dari sholatnya. Apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna awwala ma yuhasabu bihi abdu yawma al-qiyamati min amalihi salatuhu fa in sarahat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad jaha faqad khaba wa khasara fa in ittaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu tabaraka wa ta'ala anazaru hal li abdi min tatawwu fayakmalu biha man taqasa minal faridati thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalika. Nabi kita mengatakan, kaum muslimin, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat adalah sholatnya. Yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah amalan sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan juga keselamatan. Apabila sholatnya rusak, ya, dia akan menyesal dan dia akan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah para hamba tersebut terdapat amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut yang akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dermawan pun kita, terpandang pun kita, rajinnya kita melakukan ibadah sosial, ya, apapun kebaikan sosial selalu kita nomor satu. Jikalau kita tidak mendirikan sholat, ya, maka semua amal kebaikan yang lain akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak butuh ibadahnya yang lain. Karena ibadah yang pertama kali yang akan dihisab, dihitung oleh Allah, dinilai oleh Allah dari jiwa kita masing-masing adalah sholat kita. Seburuk apapun kita, kurang apapun amalan kita, tidak ada kita bersedekah, tidak mampu kita berjihad, tidak mampu kita untuk ibadah haji, tidak mampu kita untuk berkurban, tidak mampu kita berinfak, namun kita mendirikan sholat, maka kita menjadi orang yang selamat dari hisab Allah Azza wa Jalla. Yang penting bagi Allah adalah kita sholat. Sedekah kita, wakaf kita, haji kita. Kalau kita tidak mampu, Allah mungkin memberikan uzur buat kita. Tetapi yang namanya sholat, Allah tak memberikan uzur buat kita. Bayangkan kaum muslimin, betapa Allah telah memberikan kemudahan bagi kita di dalam hal sholat kita. Orang yang sakit, yang jikalau dia tidak mampu untuk berdiri, Allah beri mereka keringanan. Silakan Anda sholat untuk dalam bentuk berduduk. Tidak mampu berdiri, Allah berikan keringanan kita duduk untuk sholat kita. Juga tidak mampu kita duduk, mungkin masih pusing dan segala macamnya, ya, maka Allah perintahkan, dimudahkan juga kita, silakan kita sholat sambil berbaring, sambil kita berbaring dari tempat tidur kita. Bagaimanapun kondisi kita, hendaknya kita sholat. Dan juga Allah telah memberikan keringanan kepada kita bagi orang yang musafir, yang sibuk di dalam perjalanannya. Allah berikan diskon untuk mereka di dalam sholat mereka. Mereka boleh mengkasar sholatnya.
Dari 4 menjadi 2. Allah berikan keringanan buat kita, kita boleh mengkasar sholat kita. Mungkin saja kita juga dalam keadaan sibuk, Allah juga masih memberikan keringanan kepada kita, yakninya kita boleh menjamak sholat kita, menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Dan bahkan Allah juga memberikan keringanan kepada kita, boleh kita menjamak dan langsung mengkasar sholat kita dalam satu waktu. Ini merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita, agar kita bisa melaksanakan sholat kapanpun, dimanapun, dan agar kita jangan meninggalkannya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari hadis ini juga Nabi SAW memberikan perhatian kepada kita. Barang siapa yang dia sholat namun sholatnya boleh, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk memeriksa ibadah sunat mereka. Apakah orang ini dia mengerjakan sholat tatawwu, dia mengerjakan ibadah yang sunnah? Jikalau mereka mengerjakan amalan sunnah tersebut, maka dengan sholat sunnah tersebut Allah menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya, ya. Dan Allah juga akan menutup kekurangan ibadah yang lainnya. Maka oleh karenanya kaum muslimin, janganlah kita bermalas-malasan di dalam melaksanakan ibadah sunnah. Selesai sholat wajib kita, lakukan sholat sunnah kita. Bisa saja tadi di dalam sholat wajib kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Ada saja gangguan di dalam hati dan pikiran kita sehingga kita tidak khusyuk dalam sholat ibadah kita. Maka sempurnakan sholat tersebut dengan mendirikan sholat sunnah 2 rakaat. Ini akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan kita merasa ibadah yang sudah kita kerjakan ini sudah sempurna, sehingga kita berleha-leha saja, ya, sehingga kita merasa sudah, kalau kita sudah melaksanakan sholat, ya sudah. Tidak demikian kaum muslimin. Maka mari sempurnakan sholat kita yang wajib dengan melaksanakan sholat sunnah yang tatawwu, sholat sunnah, sehingga sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan ibadah sholat wajib kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya yang ketiga kaum muslimin, sholat itu adalah bagian dari rukun Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa atuz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana." Bahwa Islam itu didirikan atas 5 pondasi pokok. Yang pertama adalah dia bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan dia bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan utusan Allah. Dia mendirikan sholat, dia menunaikan zakat, dia berpuasa di bulan Ramadan, dan dia juga melaksanakan haji ke Baitullah. Maka 5 pondasi ini adalah rukun daripada rukun Islam. Di antara 5 tersebut adalah sholat. Jikalau kita tidak mendirikan sholat, maka tidak sempurna rukun Islam di dalam diri kita. Tidak sempurna Islam di dalam badan kita. Oleh karenanya kaum muslimin, hendaknya kita mendirikan dan menyadari bahwa sholat ini adalah rukun daripada Islam yang harus kita jaga. Yang kelima, yang keempat kaum muslimin, bahwa keutamaan dari sholat itu, saking pentingnya sholat,
keluarga pun diajak untuk mendirikannya. Coba kita lihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Maryam ayat yang ke-54 dan ayat yang ke-55. Apa yang Allah katakan di dalam surat ini? Wasfur fi kitabi Ismail innahu kana sadiqa al-wa'di wa kana rasulan nabiyya. Ya, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah wa kana ila rabbih mardiyya. Kaum muslimin, apa yang Allah katakan di dalam surat Maryam di ayat yang ke-54 sampai yang ke-55 ini? Dan ceritakanlah wahai Muhammad, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan kepada siapa? Kepada umatnya, yakni kepada kita hari ini. Apa yang mesti diceritakan adalah tentang kisah dari Nabi Ismail yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana ceritanya? Sesungguhnya Ismail itu adalah seorang yang benar janjinya. Dia adalah seorang rasul dan juga dia seorang nabi. Jadi yang harus diberitakan kepada kaum kita, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Ismail adalah orang yang benar janjinya. Dia adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh Ismail? Allah menceritakan bahwa dia Ismail menyuruh keluarganya untuk mendirikan sholat. Ismail menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diridhoi di sisi Tuhannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Ismail Nabiullah, Ismail adalah Nabi Allah Azza wa Jalla yang telah dijamin surga oleh Allah untuknya, tapi bukan untuk keluarganya. Allah tidak menjamin keluarganya dari surga. Makanya Ismail memerintahkan anak keturunannya untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Tidak ada keuntungan bagi seorang manusia yang memiliki bapak seorang nabi, lalu dirinya tidak perlu sholat. Tidak ada kegunaannya bapak kita seorang nabi, lalu kita tidak sholat, itu tidak akan memberikan keselamatan kepada kita. Makanya Ismail alaihissalam memerintahkan anaknya untuk sholat. Berarti tugas Ismail itu berada di pundak kita sebagai seorang bapak, seorang suami, seorang ayah. Berada di pundak kita bahwa tugas Ismail itu pun harus kita jalankan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita pun mesti memerintahkan anak kita untuk mendirikan sholat. Kita pun harus mengajak keturunan kita untuk menunaikan zakat. Ismail saja yang nabi memerintahkan anaknya sholat. Lalu bagaimana dengan kita hari ini yang bukan nabi dan juga bukan rasul? Apakah mungkin kita akan memberikan keselamatan kepada diri kita dan juga anak keturunan kita? Maka sudah selayaknya kita untuk bersungguh-sungguh mengajak anak keturunan kita mendirikan sholat. Jangan bosan-bosan kita selaku seorang ayah membangunkan anak kita sholat. Jangan kita bermalas-malasan setiap waktu melihat jam. Ketika jam waktu telah menunjukkan ibadah sholat, kita perintahkan anak kita untuk mendirikan sholat. Kenapa demikian? Karena anak pun nanti akan menuntut kepada kita, jikalau mereka tersesat di yaumil kiamah nanti, yang akan dicari pertama kali pertanggungjawaban oleh sang anak itu adalah kepada kita bapaknya. Kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Kaum muslimin, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah azza wa jalla, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang sholat pada suatu hari, di mana beliau bersabda, siapa yang menjaga sholat maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya maka dia akan tidak mendapatkan cahaya, dia tidak akan mendapatkan petunjuk, dan dia juga tidak akan diberikan keselamatan kelak di yaumil kiamat. Nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman, dan juga bersama Ubay bin Khalaf. Maka kaum muslimin, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa siapa yang sibuk dengan harta sehingga dia menunaikan sholatnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Ya, dia sibuk dengan hartanya, sibuk dengan alasan mencari harta. Ambo nak bisa sholat karena ambo karajo untuk mainin anak bini ambo, sehingga dia meninggalkan sholat. Maka orang yang seperti ini, kata Ibnu Qayyim, dia akan dikumpulkan nanti bersama Qarun. Yang kedua, siapa yang sibuk dengan kerajaannya sehingga dia menunaikan sholatnya, oh dia jadi RT, dia jadi RW, dia jadi lurah, dia jadi camat, dia jadi bupati, wali kota, presiden, gubernur, atau apapun jabatan yang dia miliki, lalu dia menunaikan sholat dengan alasan jabatannya, maka dia akan dikumpulkan nanti bersama Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan kekuasaan sehingga dia melalaikan sholatnya, maka dia juga akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Dan siapa yang sibuk dengan perdagangannya, dengan perniagaannya, dengan usahanya, dia punya kedai, dia punya toko, dia punya ruko, lalu dia sibuk dengan perdagangannya dan dia meninggalkan sholat, maka dia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Orang-orang ini semua tokoh-tokoh kejelekan. Orang-orang ini adalah simbol keburukan yang Allah berikan kepada mereka sebagai ibrah bagi kita bersama. Maka oleh karenanya kaum muslimin, sesusah apapun kita, hendaknya kita jangan melupakan sholat kita. Yang perlu kita perhatikan dan kita pikirkan bahwa rezeki itu terikat dengan kesolehan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan kepada Engkau pula ya Allah aku minta tolong. Sembah Allah dahulu, setelah itu baru minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang butuh kita pertolongan? Butuh kita pertolongan rezeki yang banyak, butuh kesehatan, butuh dunia. Sembah Allah dahulu, baru kemudian minta.
Jangan kita melalaikan ibadah dengan alasan mencari dunia. Padahal nanti seorang yang sibuk mencari dunia tanpa sadar dia sudah ditelan oleh dunia. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bersungguh-sungguhlah kita agar tetap mendirikan sholat, karena sholat ini adalah perkara yang penting di dalam kehidupan seorang mukmin. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Mari kita luruskan saf, kita rapatkan anak-anak kami di belakang, yang di luar, agar sholat dengan tenang. Saf lurus dan rapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم
مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
Cukup, banyak, cukup. Orang mau orang dulu punya mau keluar. Ada bigo lagi. Allahumma shalli. Minum belum? Alhamdulillah. Kayak video lo bisa jiwa nih Pak ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai sholat Jumat berjamaah kita. Kalau dan online apa? Ya, Jumat berkah dengan makan kacang padi bersama roti. Kita tutup laporan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.